Welcome to the Manuscript YouTube channel. Yes? Selamat datang di channel YouTube Manuscript, dan ini URL channel YouTube Manuscript. Ketua LBH Papua mendapat kuliah sore dari Kabak Ops Polresta Jayapura Kota pada Jumat, tanggal 16 Agustus tahun 2024 di Expo Waena. Demikian informasi yang disebar dalam grup sosmed lintas kejadian Kota Jayapura. Teman-teman, jangan salah arti dulu, berikut ini tanggapan dari Direktur LBH Papua atas video viral ini. Sebelum lanjut pada video ini, saya YouTuber Manuskrip perlu menyampaikan kata pengantar terlebih dahulu, dan prolog atau narasi yang Anda dengar ini mengikuti apa yang disampaikan oleh Direktur LBH Papua Bapak Emmanuel Gobay. Emmanuel Gobay SHMH, Direktur LBH Papua, menanggapi video viral perdebatan antara Kabak Ops Polresta Jayapura dengan Direktur LBH Papua yang menurut Emmanuel Gobay sendiri, video tersebut telah disalahartikan dan tersebar dalam grup sosmed lintas kejadian Kota Jayapura, dan juga telah dibagikan dalam akun TikTok dan Instagram. Untuk diketahui bahwa perdebatan antara Direktur LBH Papua dengan Kabak Ops Polresta Jayapura dimulai ketika Direktur LBH Papua mempertanyakan dasar hukum rencana penggeledahan sebuah rumah. Rumah tersebut yang dijadikan tempat pembacaan pernyataan sikap oleh anggota Komite Nasional Papua Barat KNPB di lingkungan Expo Waena kepada pihak kepolisian. Rupanya pertanyaan itu langsung ditanggapi oleh Kabak Ops Polresta Jayapura dengan jawaban, "Setahu saya ini adalah aset pemerintah Provinsi Papua." Mendengar jawaban tersebut, Direktur LBH Papua mengatakan bahwa berkaitan dengan tanah aset pemerintah Provinsi Papua, ini masih dalam pembahasan dengan pemerintah, dan sampai saat ini belum ada kesepakatan yang dihasilkan. Sehingga jika yang dipersoalkan adalah aset pemerintah daerah provinsi, maka kenapa tidak dibahas dengan pemerintah? Jawaban Direktur LBH Papua tersebut langsung ditanggapi oleh Kabak Ops Polresta Jayapura dengan cara mendatangi Direktur LBH Papua dan langsung mendorong Direktur LBH Papua sambil Kabak Ops Polresta Jayapura berkata-kata dengan kalimat yang tidak jelas. Direktur LBH Papua kemudian menanggapi tindakan dorongan Kabak Ops Polresta Jayapura dengan jawaban, "Bapak tidak usah menggunakan pendekatan kekerasan, maksudnya mendorong." Selanjutnya Kabak Ops Polresta Jayapura mengatakan, "Saya tidak menggunakan kekerasan." Setelah itu, Kabak Ops Polresta Jayapura kembali mengatakan berbagai pernyataan sebagaimana terekam dalam video viral berikut ini. Teman-teman, apapun tanggapan Anda tentang video ini, kalau ingin berkomentar tolong jangan langgar standar komunitas YouTube, karena sekali saja Anda melanggar, itu akan sangat merugikan bagi diri Anda sendiri. Channel YouTube Manuskrip ini harus eksis sampai Papua merdeka, dan salam hormat dari saya YouTuber Manuskrip. Satu surat dari pemerintah Provinsi Papua yang ditulis, bangunan-bangunan elektronik itu tidak pakai, jadi masyarakat silakan gunakan sebagai rumah pribadi. Ada surat yang dikirim dari pemerintah Provinsi Papua yang secara resmi sesuai dengan aturan Perda di Provinsi Papua. Oh iya, jadi jangan kau bilang begini, bilang itu, orang punya rumah kita masuk sembarang. Tidak, Anda tahu, saya mau tanya kau, KNPB terdaftar dalam kes Bangpol? Oh ya sudah, jadi jangan kau bahas. Jadi jangan kau putar ke ABCD. Kalau KNPB tidak terdaftar dalam kes Bangpol, dan kemudian saya mau kasih toko ya, itu sama-sama anak Papua. Ketika ada hal-hal yang kayak begini, kita jangan lihat dari satu sisi saja. Bicara tentang, oh mungkin sana, seperti sama dengan kau. Terus kemudian kau tahu, kau pembela hak asasi manusia, saya anggota kepolisian. Tapi kita berbicara sesuai aturan, ya. Jadi kalau hari ini saya datang untuk ke KNPB punya tempat di sini, bukan saya melakukan tindak kekerasan. Itu sesuai dengan posisi saya sebagai anggota kepolisian. Kalau kemudian ada pemukulan, kalau ada kemudian tindak kekerasan, Anda sebagai pembela hak asasi manusia, silakan tempuh jalurnya. Tapi biar Anda tahu, lingkungan besar ini, ya, lingkungan besar ini milik aset pemerintah Provinsi Papua. Sama seperti kami. SPM di Depok, punya perumahan, itu adalah aset Polda Papua. Sama dengan kami, Aspol Kusam yang ada di Kusam, itu adalah milik aset dari kepolisian. Tapi bedakan konteks, tindakan yang kami lakukan tidak untuk mencederai HAM. Tapi ada hal yang tadi kemudian saya sampaikan, mengganggu ketertiban umum. Satu. Kemudian yang kedua, hal ini dilaksanakan terus-menerus. Kemarin, hari ini. Tentu kami ingin tahu, ada apa organisasi yang terdaftar dalam kes Bangpol Provinsi Papua yang resmi itu, dia melakukan kegiatannya terus-menerus. Biar kau tahu, kau baru datang sekarang. Saya dari setengah 6 pagi, dengan saya punya anggota banyak ini, kami tunggu sampai sekarang. Tanpa satu, biar kau tahu, tanpa ada satu tindakan kekerasan ke dalam sana. Tidak ada. Jadi kau harus menghargai kami. Sabar, tadi kan saya. Jadi kau harus menghargai kami sebagai sesama anak Papua satu, yang kedua, sesuai dengan bidang fungsinya. Adinda kau di bagian HAM, saya di kepolisian. Jadi saya melaksanakan tugas saya tidak sembarangan. Saya punya dasar, seperti tadi kau bilang, kalau saya salah, saya propos periksa saya, walaupun saya seorang pemimpin di tingkat kepolisian. Saya bisa diperiksa di komisi internal, tapi juga saya bisa diperiksa di
eksternal, saya bisa disidang. Jadi saya pikir ini bukan rumahnya orang. Ini adalah aset pemerintah Provinsi Papua yang tadi saudara bilang masih diproses di DPR. Jadi selama belum ada putusan itu turun, ya, selama putusan itu turun, maka lokasi besar ini adalah mutlak milik Provinsi Papua. Jadi kalau saya datang ke sini untuk menyampaikan tugas saya, melaksanakan tugas saya dengan sesuai dengan aturan, jangan bahas yang lainnya. Karena apa? Saya hanya mengamankan mereka. Kemudian meminta mereka untuk kami naikkan rate, kami bayar, bukan mereka yang bayar. Saya bayar. Jadi kok tidak bisa bicara mau alih KKB tidak BCD rumah orang. Saya mesti dikasih masalah, kok punya tempat saya aku untuk minta permisi. Artinya apa? Sama nggak? Oke, habis ya tos, habis. Ya begitu. Oke. Jadi kau harus menghargai kami. Sabar, saya bicara selesai. Jadi kau harus menghargai kami sebagai sesama anak Papua satu. Yang kedua, sesuai dengan bidang fungsinya. Selamat malam, saya Direktur LBH Papua. Dalam video kali ini saya akan tanggapi video viral perdebatan antara Kabak Ops Polresta Jayapura dengan Direktur LBH Papua yang sedang viral dan disalahartikan. Pada prinsipnya ada 6 hal yang kami catat menjadi hal yang penting kami klarifikasi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kabak Ops Polresta Jayapura. Yang pertama berkaitan dengan penggeledahan. Perlu saya tegaskan bahwa berkaitan dengan penggeledahan itu diatur dengan tegas pada pasal 33 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Di dalam situ dengan tegas menyebutkan mekanisme terkait penggeledahan. Yang pertama harus ada izin dari pengadilan negeri, dan yang berikutnya ada pada saat penggeledahan harus disaksikan oleh RT RW yang ada di sekitaran situ sesuai dengan aturan. Berikutnya berkaitan dengan pernyataan Pak Kabak Ops Polresta Jayapura yang mengatakan bahwa KNPB tidak terdaftar pada Kesbangpol. Yang paling pokok dalam konteks kebebasan berkumpul, berdiskusi dan berserikat itu dengan tegas telah diatur pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Dan itu menjadi dasar bagi eksistensi organisasi, baik itu KNPB maupun organisasi lainnya. Berkaitan dengan didaftarkan pada Kesbangpol, itu mekanismenya dengan tegas diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Dan undang-undang tersebut itu hanya berlaku bagi organisasi yang terdaftar. Sementara yang tidak terdaftar itu tidak tunduk pada aturan tersebut. Dan yang perlu diketahui yaitu berkaitan dengan mekanisme pembubaran organisasi itu diatur pada pasal 70 dan 71. Caranya adalah diajukan ke kejaksaan, kemudian diajukan ke pengadilan dan akan disidangkan dan akhirnya akan diputuskan. Jadi ada mekanismenya berkaitan dengan pembubaran sebuah organisasi. Sehingga apabila KNPB terdaftar, mekanismenya ada itu. Dan yang perlu diketahui di sini bahwa di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang organisasi kemasyarakatan itu tidak mengatur tentang pidana. Sehingga menjadi pertanyaan kemudian apabila dalil organisasi KNPB tidak terdaftar itu menjadi dasar yang digunakan sebagai dalil untuk bebas melakukan tindakan apapun. Itu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan pernyataan Kabak Ops Polresta Jayapura yang menyampaikan bahwa kami sama-sama orang Papua. Nah, di sini perlu kita pastikan bahwa seorang anggota polisi itu diberikan kewenangan lebih dan juga diberikan perlindungan hukum yang sangat kuat. Kewenangan lebih, apalagi yang punya jabatan, dia diberikan diskresi. Itu yang pertama. Yang berikutnya berkaitan dengan perlindungan. Berkaitan dengan perlindungan, dia dilindungi pada pasal 212 KUHP. Sehingga apabila ada yang mengganggu seorang anggota polisi dalam melakukan tugasnya, tentunya akan terkena pidana. Dan juga perlu diketahui bahwa ada penghapusan pidana sesuai dengan pasal 50 KUHP bagi seorang anggota polisi yang melakukan tugas. Itu kewenangan yang sangat lebih dan tidak dimiliki oleh orang Papua yang bukan polisi.
Sehingga di sini kita tidak bisa menggunakan dalil kita sama-sama orang Papua. Memang sama-sama orang Papua, tapi karena Anda sebagai anggota polisi, Anda punya kewenangan lebih dan kekebalan hukum. Contoh seperti saya yang sebagai advokat, saya hanya dilindungi oleh undang-undang advokat dan itu hanya punya hak impunitas yang tidak bisa dilapor secara pidana dan perdata. Dan atas dasar itu kita sudah bisa menilai bahwa penggunaan kalimat kami sebagai orang Papua rambut keriting kulit hitam itu tidak bisa kita jadikan dasar, karena Anda sebagai polisi Anda punya kewenangan lebih besar dari itu. Yang berikutnya, pernyataan yang keempat berkaitan dengan kami tidak melakukan tindakan kekerasan pada saat itu atau melakukan tindakan pemukulan. Yang menjadi pertanyaan kemudian atau menjadi fakta yang kami temukan di lapangan, yaitu ada penangkapan secara sewenang-wenang yang dilakukan terhadap Omison Balingga dan juga Sadrat Laguan. Nah, ini menjadi fakta yang kemudian tidak sesuai dengan perintah pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, karena tidak ada surat tugas, tidak ada surat penangkapan, dan juga tidak ada salinan surat penangkapan yang kemudian diberikan kepada keluarganya. Ini kemudian menunjukkan bukti bahwa penangkapan terhadap keduanya itu dilakukan secara sewenang-wenang, dan itu melahirkan fakta adanya pelanggaran pasal 6 huruf Q Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin kepolisian. Berikutnya berkaitan dengan dalil ini adalah rumah atau tanah milik pemerintah. Kalau memang itu yang dijadikan dasar, kenapa rumah lain selain tempat di mana ada teman-teman melakukan kegiatan pernyataan sikap merayakan Hari Anti Rasisme itu saja yang dijadikan dasar? Kalau memang itu didalilkan sebagai tanah pemerintah, semestinya kan masyarakat sipil lainnya yang sedang tinggal di wilayah pemerintah itu dilakukan penggeledahan ataupun pengusiran. Nah, di sini kemudian kami temukan adanya fakta diskriminasi dalam melakukan menggunakan dalil tersebut, karena tidak dilakukan pada semua rumah yang ada di sana. Nah, atas dasar tindakan diskriminasi tersebut, jelas-jelas itu kemudian melahirkan fakta pelanggaran HAM dalam konteks perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan tugasnya. Di atas dari itu, berkaitan dengan dalil tidak nyaman atau tidak membuat masyarakat lain membuat masyarakat lain terganggu. Pertanyaan saya satu, kegiatan tersebut itu kan dilakukan di dalam pagar. Masyarakat siapa yang terganggu? Kegiatan tersebut itu dilakukan di dalam pagar Expo. Apakah kemudian itu bisa mengganggu aktivitas jalan raya AB Sentani? Tidak. Terus pertanyaannya, kenapa kemudian pendekatannya menggunakan pendekatan pengendalian huru-hara? Nah, sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengendalian huru-hara, itu dengan tegas menyebutkan apabila kondisinya itu harus kemudian menggunakan pendekatan huru-hara baru dilakukan. Kondisi di dalam lingkungan tersebut itu tidak harus. Jadi atas dasar itu kami temukan fakta di mana penerapan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengendalian huru-hara itu dilakukan pada situasi yang tidak sesuai. Yang berikutnya berkaitan dengan dalil yang ke-5 ya, berkaitan dengan dalil agenda tersebut dibuat 2 hari. Dan itu menjadi pertanyaan tersendiri bagi Kapolres bagi Kabakop sehingga mereka mendatangi tempat itu. Yang perlu saya tegaskan bahwa kegiatan tanggal 15 Agustus tahun 2024 itu telah diantarkan surat pemberitahuan ke Polda maupun juga Polresta pada tanggal 12 Agustus 2024. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, kenapa pendekatannya itu dilakukan dengan pengendalian huru-hara, bahkan di semua titik pada tanggal 15, baik di Pernas 3, Expo, depan Uncen, bawah, dan juga di AB Pura, itu kemudian dipukul mundur dengan cara menggunakan water cannon. Ini kan kemudian menunjukkan fakta di mana justru aparat kepolisian yang kemudian melakukan tindak pidana demokrasi sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Dan atas dasar itu tentunya menunjukkan pelanggaran Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengendalian huru-hara, karena dilakukan dengan cara yang tidak
yang dilakukan kepada masa aksi yang melakukan dengan cara yang damai. Dan ini juga lagi-lagi menunjukkan pelanggaran peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi standar dan pokok hak asasi manusia dalam tugas-tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Yang keenam yang perlu saya tegaskan di sini yaitu berkaitan dengan etika berkomunikasi dan juga etika bernegosiasi. Saya pikir di pasal dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi standar dan pokok hak asasi manusia dalam tugas-tugas kepolisian itu dengan tegas menyampaikan agar pimpinan Kapolri di wilayah hukum manapun wajib memberikan pelatihan terkait etika berkomunikasi dan berkomunikasi yang baik kepada bawahannya. Saya pikir dari perdebatan yang kami lakukan pada tanggal 16 itu saya tidak melihat adanya etika berkomunikasi dan juga bernegosiasi yang baik dipraktikkan pada saat itu, karena jujur saya pada saat itu didorong, tindakan didorong ini kan masuk dalam kategori pelanggaran pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan yang berikutnya, ketika kita berdebat, tidak ada ruang yang kemudian diberikan kepada saya untuk kemudian menjelaskan apa dasar saya sampaikan penggeledahan itu harus dilakukan dengan adanya surat izin dari pengadilan dan juga disaksikan oleh RT ataupun pemilik rumah. Ini kemudian yang saya pikir perlu saya sampaikan dalam klarifikasi saya tentang perdebatan antara Kabak Ops Polresta Jayapura dan Direktur LBH Papua yang kemudian disalahartikan. Perlu saya tekankan juga bahwa klarifikasi yang saya sampaikan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan hukum kritis yang tepat dan agar masyarakat itu tidak terpengaruh dengan pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.